agar nanti apa yang kita kerjakan hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa berfaedah untuk kita semua. Ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, Prof. Berdoa dulu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran itu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya. Sekarang kita akan mulai materi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ibu tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan bisa menyelesaikan pembelajaran kita, tugas kita hari ini dengan baik ya, dan semuanya sehat. Sekarang ibu akan masuk ke materi. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelumnya, ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pertama, tujuan pelajaran kita hari ini itu memahami karakteristik dan prinsip dasar kecerdasan artifisial atau yang biasa disingkat dengan KA, atau disebut juga dengan kecerdasan buatan, dan bisa juga AI, suka dikenal dengan nama AI. Kemudian tujuan yang kedua itu mengoperasikan dan mengaplikasikan kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang umum dan bidang khusus. Ya. Yang ketiga, mengenali berbagai profesi yang berhubungan dengan pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Terus yang keempat, menganalisis bentuk kolaborasi kerjasama antara manusia dan kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang seperti desain kreatif, penelitian, pemrograman, dan lainnya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ibu harap setelah kita belajar materi ini, kalian akan mengetahui KA itu apa, kolaborasinya dengan manusia seperti apa, penggunaannya seperti apa, gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang ibu tanya, siapa di antara kalian yang suka selfie, foto selfie? Suka semua? Kalian tahu kan kalau kita selfie, biasanya kan foto selfie itu adalah kerjasama dengan AI. Ada kolaborasinya dengan AI. Itu adalah produk AI. Karena kalau kita selfie, jadi AI itu kalau di foto selfie, dia bisa mendeteksi wajah. Wajah yang tadinya kurang mulus jadi mulus, gitu ya. Kemudian ada filternya. Ada juga dia bisa mengganti background secara otomatis. Itu adalah kerja AI. Ya, kalau yang suka selfie. Kemudian sekarang ibu tanya nih, apa yang membedakan kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia? Ada yang tahu kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan manusia itu seperti apa? Ada yang tahu? Mario? Kalau kecerdasan buatan itu di mana? AI itu seperti apa nih? Yang dimodif. Kalau yang lain? Ya? Kecerdasan buatan itu berdasarkan algoritma, sedangkan kecerdasan manusia itu alami. Kecerdasan. Kalau buatan berdasarkan algoritma, kalau manusia itu alami ya. Semua jawabannya benar. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya.
ya, biar kalian lebih tahu apa sih itu AI, apa sih itu kecerdasan manusia gitu ya. Sebelumnya, ini kalian bisa lihat video terlebih dahulu ya. Jadi ibu sudah punya video. Ini ada video. Kalian bisa lihat dulu video tentang penggunaan AI di berbagai bidang. Selamat datang di masa depan, di mana artificial intelligence atau AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini mengubah cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan dunia. Mari kita lihat bagaimana AI mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Di bidang kesehatan, AI telah membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit dengan lebih akurat dan cepat. Dengan menggunakan teknologi pemrosesan gambar dan data medis, AI mampu mendeteksi kanker, penyakit jantung, dan kondisi kritis lainnya di tahap awal, memberikan harapan baru bagi jutaan pasien. Dalam dunia pendidikan, AI membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih personal. Platform pembelajaran berbasis AI mampu menganalisis kebutuhan setiap siswa dan menyediakan materi yang sesuai, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Di sektor industri dan manufaktur, AI telah mengubah cara produksi berjalan. Dengan adanya robot pintar, pekerjaan berat, pekerjaan dan berulang kini ditangani oleh mesin, meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. AI juga berperan dalam revolusi transportasi. Mobil otonom yang dilengkapi AI kini mampu berkendara sendiri, mengurangi risiko kecelakaan akibat human error, dan membuka jalan bagi masa depan transportasi yang lebih aman dan ramah lingkungan. Dalam layanan keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan, memberikan analisis investasi, hingga membantu manajemen risiko. Bank dan perusahaan finansial kini memanfaatkan AI untuk memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah. Dalam dunia hiburan, AI membantu dalam menciptakan konten yang sesuai dengan preferensi kita. Algoritma cerdas pada platform streaming seperti musik dan film memungkinkan kita menemukan konten yang tepat dengan cepat. Di sektor pertanian dan lingkungan, AI digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, prediksi cuaca, dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan teknologi ini, kita bisa meningkatkan hasil panen dan menjaga keberlanjutan alam. Dari kesehatan hingga hiburan, dari industri hingga lingkungan, AI telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi bagaimana AI dapat digunakan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Kita sedang menyaksikan awal dari era baru, era di mana manusia dan teknologi bekerja sama untuk kebaikan dunia. Selamat datang di masa depan yang lebih cerah dengan AI di sisi kita. Oke, jadi itu tadi adalah contoh-contoh dari penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu yang umum ataupun yang khusus. Sekarang kita lihat di sini, apa itu kecerdasan artifisial? Kemampuan komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, penalaran, dan pemecahan masalah. Jadi AI itu bukan fiksi ya, tetapi dia teknologi yang sudah kita gunakan setiap hari tanpa kita sadari, gitu ya. Jadi ini AI. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dan prinsip dasar dari kecerdasan artifisial. Jadi KA itu kecerdasan artifisial, ya, atau AI yang kamu lebih kenal seperti itu. Karakteristiknya, pertama itu belajar dari data. Jadi AI itu bisa membantu kita menjawab soal, misalnya mencari kata-kata yang yang kita belum tahu. Itu adalah karena adanya data yang sudah terprogram. Kalau ada data yang belum terprogram, dia tidak bisa menjawab atau menyelesaikan masalah yang kita inginkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia dimasukkan data baru atau diprogram data baru, maka dia akan bisa mengikuti perkembangan itu. Seperti itu deh, AI itu ya.
Kemudian otonomi. Jadi otonomi itu kemampuan AI itu dia tidak tergantung intervensi manusia. Jadi kalau kita tuh nggak perlu kita arahkan terlalu ini ya, AI itu bisa dia. Malah dia yang memberikan rekomendasi kepada kita, ya. Kemudian ini mampu menyesuaikan diri dan perubahan lingkungan atau data baru, ya. Jadi kalau AI itu kalau misalnya kamu lihat, kalau kamu biasa membuka TikTok atau Shopee, biasanya kalau di Shopee kamu mengetik misalnya mencari buku atau mencari baju yang modelnya baju kaos oblong gitu ya. Nanti dia ada rekomendasi, banyak kan? Biasanya keluar semua ya. Mungkin yang jenis ini gitu ya. Untuk atau berbeda toko dan biasanya dia itu rekomendasi dan itu adalah AI yang bekerja ya di situ. Kemudian prinsip dasar. Jadi prinsip dasar AI ini adalah pembelajaran dengan mesin. Jadi mesin belajar dari data untuk menemukan pola. Dari kita yang pola berulang, misalnya seperti itu ya. Nanti kalau kita cari lagi dia muncul lagi, gitu seperti itu maksudnya ya. Kemudian pengolahan bahasa alami ya, Natural Language Processing (NLP). Jadi dia memahami dan memproses bahasa manusia. Bisa dari masukan teks, bisa juga dari gambar atau suara, bisa juga ya. Jadi dia menginterpretasikan gambar dan video. Jadi kita bisa memasukkan gambar. Tolong dong ini misalnya AI atau ini gambar apa sih? Misalnya kamu punya gambar, nanti kamu masukkan ke ChatGPT atau Google Gemini, kamu masukkan gitu. Nanti dia akan dikasih taunya gitu, ya. Misalnya kamu ada foto tentang bunga mawar gitu ya, atau bunga melati, kamu masukkan. Kamu minta tolong ini bunga apa nih? Ini gambar apa sih gitu? Atau hewan apa sih? Misalnya kalau hewan gitu ya, nanti dia akan kasih keterangan dengan lengkap. Ya, jenisnya apa, terus namanya apa, termasuk hewan apa, kalau misalnya tanaman mungkin termasuk tanaman apa, bahasa latinnya apa, gitu ya, dikasih tahunya seperti itu. Jadi prinsip dasarnya atau karakteristik dari AI ini dia bekerja sesuai data. Kalau datanya belum terprogram, dia tidak akan bisa memberikan informasi yang jelas kepada kita, ya. Jadi dia bekerja sesuai data. Bekerja sesuai data yang sudah diprogram seperti itu. Lain dengan manusia. Kalau kita manusia itu punya kreasi, ya. Kalau kita kan berkreasi. Kemudian kalau AI itu dia tidak ada misalnya tidak memikirkan etikanya harus begini, dia tidak seperti itu. Kalau manusia bekerja dengan kreasi, kemudian dia memikirkan etika, punya naluri. Kalau AI tidak, gitu ya, bedanya. Kemudian ini pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Bagaimana kecerdasan artifisial bekerja? Pertama, kita masukkan dulu data, ya, untuk memprogram. Biar AI itu bisa membantu kita kalau kita mencari info, ya, informasinya. Jadi dimasukkan data, input data, ya, bisa berupa teks, gambar ataupun suara. Kalau sudah masuk, datanya akan diproses, ya. Jadi akan diproses dengan menggunakan algoritma yang telah diprogram. Algoritma itu adalah alur atau langkah-langkah, gitu ya. Jadi algoritma itu adalah alur, ya, langkah-langkahnya. Kemudian nanti setelah diprogram, data itu setelah diolah, diprogram, itu akan keluar outputnya. Jadi AI ini akan memberikan hasil prediksi, ya, rekomendasi, sama yang kayak kata ibu tadi. Kalau misalnya kamu mencari suatu barang, ya, bisa di Tokopedia misalnya atau di TikTok, dia akan keluar rekomendasi yang banyak. Nggak cuma satu kan? Kamu mau cari barang buku misalnya, buku atau pena, kamu mau cari pena tinta yang isinya tinta, gitu ya, tinta isi ulang gitu. Nanti dia akan keluar beberapa rekomendasi yang diberikannya. Itu adalah AI, ya. Atau pernah kamu mencari, misalnya kamu mau mencari suatu barang yang keluar cuma satu, pernah nggak? Enggak ya, banyak kan yang keluar. Nah, itu adalah rekomendasi AI. Kemudian langkah sederhana mengoperasikan kecerdasan artifisial. Yang pertama, tentukan tujuan atau tugas yang ingin diselesaikan. Misalnya, kamu menggunakan salah satu ChatGPT
Atau bisa juga misalnya kamu menggunakan Google Gemini, atau bisa juga menggunakan untuk mengedit teks gitu ya, kata gitu ya. Itu kamu tentukan dulu apa kira-kira yang akan kamu cari. Setelah tahu apa yang akan kamu cari, baru kamu masukkan promptnya. Masukkan promptnya, kata-katanya, kata kuncinya prompt itu. Dan itu semakin jelas kamu memasukkan prompt, semakin lengkap data yang akan dikeluarkan. Jadi kalau misalnya prompt itu jangan cuma singkat, buatkan saya misalnya gitu ya, buatkan saya jawaban dari, jangan gitu, harus lengkap sesuai dengan yang ada, yang kita minta itu. Bila perlu misalnya buatkan saya program kelas atau perangkat kelas, misalnya gitu ya, atau misalnya buatkan saya peta atau struktur kelas yang lengkap dari kepala sekolah, itu dicatat. Kepala sekolah, kemudian wali kelas, misalnya ketua kelas, itu dicatat semua. Nanti dia akan dibuatkannya itu peta konsep itu, struktur atau bagan seperti itu. Sesuai yang kita inginkan. Kita mau buatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagan, dalam bentuk alur biasa, atau dalam bentuk teks biasa gitu. Sesuai yang kita inginkan. Jadi harus jelas gitu. Kemudian tinjau dan perbaiki hasil yang diberikan. Nah, yang namanya kecerdasan buatan berarti kan ada yang membuat kan, dan itu tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita perlu edit. Jangan percaya 100% karena tidak selamanya benar. Pernah nggak kalian menemukan mungkin kalian mau mintanya gini, yang muncul seperti ini gitu, tidak sesuai keinginan kita, dan itu yang harus kita tinjau kembali. Lanjut, pengaplikasian kecerdasan artifisial di bidang umum. Nah, bidang umum ini sehari-hari yang biasa kita gunakan. Ini ada asisten virtual kayak Siri. Kalau Siri itu di iPhone biasanya ya, di HP iPhone, Google Assistant, Alexa, itu asisten virtual Kemudian ada sistem rekomendasi kayak Netflix untuk nonton film, Spotify, musik ada Tokopedia untuk produk-produk kalau misalnya kita mau belanja, sama kayak Shopee, TikTok gitu ya. Kemudian ada filter email. Jadi ada untuk spam secara otomatis. Jadi untuk men-spam email yang masuk itu secara otomatis. Kemudian ada penerjemah bahasa kayak Translate, Google Translate, Microsoft Translator dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari Google Assistant dan lain sebagainya ini, tujuannya itu adalah untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas rutin yang biasa kita lakukan sehari-hari. Bidang umum yang biasa kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau kita mau cepat, termasuk di dapur, kayak kita masak misalnya. Masak itu kan sekarang ada Magicom yang bisa diprogram. Dia bisa misalnya kalau mengukus sekian menit, gitu ya. Kalau memasak nasi sekian menit. Kalau misalnya memanggang tuh sekian menit, itu ada. Atau tergantung jenis masakan. Kalau kita masak sup, misalnya berapa menit itu bisa diatur. Itu adalah AI, Itu contoh yang di dapur sehari-hari kan. Nah, kalau di bidang khusus, contoh ini kesehatan, diagnosis penyakit dari citra medis, ronsen, foto ronsen, atau bacanya kalau bahasa Inggrisnya apa? MRI, Itu biasanya dia nggak kayak ronsen, nggak menggunakan sinar X, tapi dia tuh menggunakan kekuatan magnet kalau nggak salah gitu, Biasanya itu dia menggunakan kekuatan magnet untuk mengetahui keadaan di dalam tubuh kita. Kalau yang ekstra itu dia kan ronsen, foto dengan sinar X biasanya. Kemudian manufaktur, pemeliharaan prediktif untuk mencegah kerusakan mesin. Ini biasanya pakai kayak misalnya mesin mobil. Nanti dia ada hal-hal tertentu yang bisa diketahui kalau ini mesin ini sekian tahun akan rusak, sekian tahun akan diganti gitu. Itu ada kode-kodenya gitu ya. Kemudian keuangan, deteksi transaksi penipuan, fraud, penipuan Jadi kalau keuangan itu di bank ini biasanya Kemudian otomotif, mobil yang tanpa driver.
Kalau di Cina apa di Tiongkok itu banyak, ya. Orang kalau nggak tahu dikira mobil hantu ini, ya. Nggak ada drivernya, tapi itu sudah banyak dan itu adalah hasil kerja dari kecerdasan artifisial atau juga asisten parkir. Ya kalau yang punya mobil kan kalau kita mau mundur gitu mau parkir kan ada kan layar di depan itu ya. Nah itu adalah AI. Tujuannya apa? Untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan mengoptimalkan proses kompleks. Jadi yang tadinya sulit, yang tadinya panjang, prosesnya itu bisa kita persingkat, bisa kita permudah, ya. Kemudian profesi di bidang kecerdasan artifisial. Ini ada beberapa profesi di bidang kecerdasan artifisial. Ini ada data scientist untuk menganalisis dan menginterpretasi data untuk membangun model kecerdasan artifisial. Kemudian ada machine learning engineer, ini merancang, membangun dan menguji kecerdasan artifisial. Ada juga AI ethics ya, memastikan penggunaan KA itu adil, transparan dan tidak bias. Ya, tidak bias itu tidak berulang. Ya. Kemudian ada prompt engineer ya, membuat prompt yang efektif untuk berinteraksi dengan KA generatif. Ini adalah profesi di bidang KA. Banyak masih profesi yang lain ya, cuma ini sebagiannya saja. Kemudian kolaborasi manusia dengan kecerdasan artifisial. Kolaborasi itu bukan berarti PS gitu, bukan berarti dia bermusuhan gitu, bukan. Tapi bekerja sama, berkolaborasi gitu ya. Peran AI itu mengotomatisasi tugas repetitif, menganalisis data besar dan memberikan wawasan. Jadi dia itu memberi gambaran. Kalau misalnya kita mau sebagai penjahit gitu atau desainer atau sebagai fotografer, kita pengennya misalnya nanti punya logo seperti ini gitu. Aku tuh pengen logonya yang kayak gini. Nah, itu tanya ke AI itu dia akan bisa memberikan representatifnya seperti apa ya. Kemudian peran manusianya ini memberikan penilaian etis, kreativitas, empati dan pengawasan. Jadi kita meminta, kalau kita minta pengen membuat logo itu kita kasih tahu logonya yang seperti apa, ya, biar AI itu bisa menerjemah gitu, ya. Konsep pentingnya human in the loop ini manusia tetap terlibat ya dalam alur kerja untuk meninjau dan memvalidasi hasil dari KA. Jadi bukan sepenuhnya kerja KA, tapi ada juga kontribusi kita sebagai manusia. Ya, jadi ini kolaborasi manusia dan kecerdasan artifisial. Ini contoh-contoh. Nah mungkin kamu tanpa sadar pernah menggunakan yang seperti ini. Ya, nah itu tadi adalah materi singkat tentang kecerdasan artifisial. Sekarang Ibu pengen kalian membuat kelompok, jadi buat 4 kelompok ya, kita diskusi kelompok. Nanti Ibu kasih lembar kerja, kamu jawab lembar kerja ini sesuai dengan yang sudah ada di sini ya. Silakan bentuk kelompok dulu lah, silakan bentuk kelompok ya.
apa? Kemudian yang kedua, apa kekhawatiran terbesar kalian? Ya, terhadap adanya AI ini, ya. Nah, kamu nanti jawabnya di ini ya, di lembar ini ya. Ini dihapus dulu, ini ya, di sini ya. Jadi kamu buka link yang sudah ibu kirimkan itu, kemudian nanti kamu ketik ya. Jadi klik elemen, nanti kamu ketik di sini, ya. Pilih warna, nanti baru kamu pilih warna untuk sticky note ya. Pilih warna apa yang kamu suka, baru nanti jawabannya ketik di sini, oke? Nanti semuanya akan kelihatan di sini. Silakan kerjakan. Jadi jawab, bisa dijawab dulu. Ini Raihan mau ini ya sekarang. Ya, yang ini, yang di bagian belakang LKPD itu per orang ya. Yang di belakang bagian belakang LKPD itu per orang. Jawaban singkat lah, pandangan singkat kamu tuh apa? Oh ternyata AI itu seperti ini, gitu ya maksudnya. Oh ternyata AI itu bisa diajak berkolaborasi misalnya. Oh AI itu ternyata mempermudah kita. Terus kalau yang kedua tadi, kekhawatiran apa yang kamu pikirkan lah gitu ya. Apa kira-kira kekhawatiran kalau dunia sudah serba AI ya? Oke, belum ada yang jawab? Belum ada yang jawab di situ? Ini belum ada isinya. Ini siapa? Bisa ditulis dari kamu kalau misalnya ini ya, Raihan dulu. Ini bisa diperbesar loh kalau bisa. Devi. Oke ya, sambil yang teman-temannya lainnya mengerjakan, Ibu minta berkelompok dulu untuk presentasi ke depan. Ya, kita mulai dulu dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang bisa presentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Oke ya, yang lain perhatikan. Jadi ini presentasi dari kelompok 1 tentang analisis karakteristik AI. Ya, perhatikan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neriska Audriana. Saya Zalfa Natasha. Saya Dewi Andini. Saya Romiza Salsanabila. Saya Anissa Birusari. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis karakteristik AI
Netflix. 1. Netflix. Karakteristiknya yaitu menggunakan machine learning untuk merekomendasikan film atau serial sesuai riwayat tontonan. 2. Menganalisis data perilaku pengguna untuk menampilkan konten dan relevan. Yang kedua yaitu Grammarly. Karakteristik yang pertama menggunakan NLP untuk menganalisis tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat. Yang kedua menggunakan machine learning untuk memberikan saran penulisan yang semakin akurat seiring waktu. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara prinsip dasar machine learning dan natural language processing atau NLP dalam konteks perangkat AI. Machine learning yaitu fokus pada kemampuan sistem untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Digunakan untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Contoh perangkatnya, rekomendasi lagu di Spotify yang menyesuaikan dengan selera pengguna. 2. Natural language processing atau disingkat NLP. Fokus pada pemahaman, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia, teks, dan suara. Menggabungkan linguistik, ilmu komputer, dan AI untuk berinteraksi dengan bahasa alami. Contoh di perangkat AI, chatbot yang memahami pertanyaan penggunaan pada dan menjawab dalam bahasa manusia. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya? Ada kelompok yang mau bertanya tentang analisis kecerdasan karakteristik artificial intelligence? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 materinya tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Pratiwi. Perkenalkan nama saya Apriani. Perkenalkan nama saya Lawan Jamilah. Saya Tasya Desi Indriani. Saya Salma Dewi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Aplikasi AI di bidang umum. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi AI di bidang umum dan cara kerjanya. Akan dijelaskan oleh Lawan.
strategis global dengan pemrosesan bahasa alami atau NLP dan analisis data. AI membantu dokter mendiagnosis penyakit serta memprediksi risiko kesehatan pasien. Tantangan yang mungkin muncul: ketersediaan data yang akurat dan aman, terutama data medis atau keuangan yang bersifat sensitif, risiko kebocoran prinsip dan keamanan data, ketergantungan pada teknologi yang dapat merugikan keterampilan manual tentang manusia. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Tidak. Jika tidak, kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mana ini nak? LKPD-nya. Ini kita LKPD-nya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang Mengenal berbagai profesi di bidang kecerdasan artifisial. Kami akan menjelaskan profesi tentang mengenal berbagai profesi di bidang kecerdasan artifisial. Bayangkan Anda adalah seorang data scientist di sebuah perusahaan cover. Jelaskan peran Anda dan bagaimana Anda menggunakan AI untuk meningkatkan penjualan. Apakah perbedaan mendasar antara tugas seorang machine learning engineer dan AI researcher? Jawaban: sebagai data scientist di perusahaan cover, peran saya adalah: 1. Mengumpulkan dan menganalisis data transaksi, perilaku pengguna, serta tren pasar. 2. Menggunakan AI dan machine learning untuk membuat model produksi, misalnya memproduksi produk yang akan diminati pelanggan. Dua, apa perbedaan mendasar antara tugas seorang machine learning engineer dan AI researcher? Machine learning engineer fokus mengembangkan dan mengimplementasikan model AI yang dapat digunakan langsung dalam produk atau layanan. Tugas: mengolah data, melatih model, mengoptimalkan performa, dan mengintegrasikan AI ke dalam sistem perusahaan. Orientasi: aplikasi praktik dan solusi yang bisa langsung digunakan. AI researcher fokus meneliti dan mengembangkan teori algoritma dan pendekatan baru dalam AI. Tugas: melakukan riset mendalam, menguji hipotesis, menulis publikasi ilmiah, dan menemukan inovasi AI terbaru. Orientasi: pengembangan ilmiah dan pengembangan pengetahuan jangka panjang, bukan langsung implementasi. Sekian yang kami dapat jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang tanya enggak? Ada yang mau tanya? Tentang profesi? Tidak. Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4.
dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kolaborasi melalui perangkat kecerdasan artifisial. Satu, buatlah skenario sederhana di mana seorang desainer grafis berkolaborasi dengan perangkat AI untuk menyelesaikan proyek. Jelaskan peran masing-masing dan bagaimana kolaborasi itu berjalan. Satu, skenario. Skenario desainer gratis mendapatkan proyek membuat poster kampanye lingkungan untuk mempercepat poster yang menggunakan perangkat didesain. 2. Perangkat desainer menentukan konsep, tema, dan gaya visual poster, memilih warna, font, dan elemen desain yang sesuai, melakukan revisi akhir agar desain sesuai dengan peran dan karakter proyek. Peran perangkat A menghasilkan beberapa ikon dan ilustrasi berdasarkan deskripsi desainer. 2. Memberikan saran kombinasi warna dan tipografi yang harmonis. 3. Mempercepat proses editing seperti menghapus background atau memperbaiki kualitas gambar. Menurut Anda bagaimana kolaborasi antara manusia dan AI dapat mengubah cara kita belajar dan bekerja di masa depan? Dua, kolaborasi manusia dan AI dapat membantu proses belajar dan bekerja menjadi lebih cepat, efisien, dan kreatif. AI bisa menyediakan informasi, ide, dan solusi secara instan, sementara manusia memberikan penilaian, kreativitas, dan keputusan akhir. Hal ini akan membuka ruang belajar yang lebih personal dan pekerjaan yang lebih inovatif. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup presentasi dan kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini setelah setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya, sekarang kita lihat yang tadi ya, yang jawaban tadi. Sekarang kita lihat dulu. Kita lihat jawaban yang tadi. Dari pertanyaan, apa pandangan baru yang kalian dapatkan tentang kecerdasan artifisial setelah diskusi ini? Yang kedua, apa kekhawatiran terbesar kalian? Ya, sudah ada yang jawab belum? Sudah ada yang jawab. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Bisa, ini bisa menunjukkan. Kita lihat jawaban siapa ini. Oh, sudah banyak. Sekarang kita lihat ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita lihat dulu jawaban dari beberapa teman kita. Ini dari Dewi Andini, pandangan baru yang didapatkan. Jadi AI itu banyak digunakan di kehidupan sehari-hari untuk membantu pekerjaan dan membuat rekomendasi yang lebih tepat. Kekhawatirannya, saya pikirkan bisa menggantikan pekerjaan manusia dan disalahgunakan. Jadi jawaban dari si Dewi, AI itu bisa banyak digunakan, ternyata banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mana Dewi Andini? Ya, jawaban si Dewi Andini, ternyata AI itu banyak digunakan dalam kehidupan, dalam membantu pekerjaan sehari-hari, gitu ya, maksudnya ya. Terus kekhawatirannya, AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia dan bisa disalahgunakan. Ya, bisa saja, misalnya siswa yang tidak boleh mencontek, tadinya mencontek, itu bisa menggunakan itu ya, itu disalahgunakan namanya. Salah satu contohnya. Sekarang kita lihat yang lain. Sekarang kita lihat jawaban yang lain. Tadi warna biru, sekarang kita warna pink. Ini punya siapa nih? Romiza. Nih,
Kita lihat ya, punya si Romiza. Punya si Romiza. Lalu kita geser sini. Ini membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan akurat serta membuka peluang baru di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, teknologi, gitu ya. Kekhawatirannya, tanpa pengawasan dapat menimbulkan penyalahgunaan data. Iya, benar. Ya. Ketergantungan terhadap AI dan bahkan mempengaruhi privasi serta keamanan masyarakat. Ya. Kita takutnya misalnya kalau data-data kita itu bocor misalnya, ya. Takutnya kalau serba AI, apalagi misalnya data keuangan, kan rentan tuh penipuan. Kalau orang tahu data-data kita, kebetulan misalnya password kita sama dengan data yang kita punya, gitu ya, takutnya uang kita lenyap, itu bisa ya. Terus satu lagi kita lihat lagi ke bawah ini banyak ya, nanti bisa kita baca satu-satu. Nah ini Tasya. Pandangan barunya, AI itu bukan hanya robot, tetapi teknologi yang membantu banyak bidang dengan mempelajari data. Ya, jadi AI itu membantu di berbagai bidang, tapi dia sesuai data. Itu ya maksudnya. Oke, nah setelah kita belajar ini, kita bisa menyimpulkan, ya, kita bisa simpulkan materi kita hari ini, bisa kita simpulkan nih seperti ini. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah alat kuat yang dirancang untuk membantu bukan menggantikan manusia. Ya, jadi AI itu nggak bisa menggantikan manusia. Jadi dia sekedar membantu. Kemudian penguasaan kecerdasan artifisial itu dimulai dari pemahaman dasar, praktek dan kolaborasi yang bijak. Jadi gunakan AI sebijak mungkin. Gunakan ChatGPT contohnya sebijak mungkin. Jangan digunakan untuk mencontek, ya. Kalau misalnya kalau membantu mengerjakan tugas PR atau apa bisa, tapi perlu dikaji lagi, perlu diedit, ini benar apa enggak, sesuai apa tidak dengan yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu mempelajari kecerdasan artifisial, membuka banyak peluang karir dan inovasi di masa depan, ya. Jadi banyak contoh-contoh profesi yang berhubungan dengan AI, ya, atau kecerdasan artifisial. Jadi pesannya mulai dari sekarang untuk memahami dan berkolaborasi dengan KA, kecerdasan artifisial. Jika Anda seorang apapun itu boleh berkolaborasi, tapi bukan berarti tergantung ke kecerdasan artifisial, ya. Nah, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dengan materi itu rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi kita akan bikin konten gitu, atau bikin games misalnya seperti ini ya. Bikin konten. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.